Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai pada halaman 249, hadis ke 262. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubbash'ata aghbara madfu bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Terkadang ada orang yang rambutnya acak-acakan, ya, ash'atha, aghbara, badannya berdebu, ya, madfu'un bil abwab, dan tertolak dari banyak pintu, ya. Orang-orang tidak senang kalau dia bertamu. Tapi kalau yang bertamu orang kaya, yang bertamu ya pejabat, maka secara umum orang akan menerima. Nah, beda dengan orang ini. Rambutnya lusuh, ya, badannya berdebu. Kebanyakan orang tidak suka, ya, menerima dia sebagai tamu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Akan tetapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memenuhinya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, asy'ata yakni rambut yang ya acak-acakan, lusuh, badannya ya berdebu. Ini bisa dipengaruhi karena pekerja keras. Ya. Kerjanya itu mohon maaf ya serabutan barangkali, ya. Tetapi tetap dia memenuhi hak-hak Allah. Ya. Jangan kemudian menjadi alasan karena sudah lelah bekerja, akhirnya ibadah malas-malasan. Ya, jangan jadi alasan sibuk, kan kerja itu ibadah, akhirnya sering terlambat sholat berjamaah. Tidak boleh. Jelas orang ini pasti sholat berjamaahnya terjaga, pasti ya hak-hak Allah dia penuhi. Sebab kalau orang meremehkan perintah Allah, terutama dalam sholat berjamaah, maka Rasulullah katakan, Allahu yuakhiruhu. Ya. Sebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang terbiasa mengakhirkan dirinya dalam hal kebaikan, maka Allah akan mengakhirkan kebaikan kepadanya. Maksud hadis ini, dulu ada orang yang enggan di saf pertama sholat berjamaah, lebih memilih saf belakang. Maka keluarlah hadis ini. Barang siapa senang, dia akan lama masuk surganya. Lama masuk surganya. Ini orang yang sholat berjamaah tetapi lebih memilih di saf belakang, padahal ada kesempatan baginya untuk saf pertama. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja masbuk? Ya, kebiasaan tiap hari terlambat sholat berjamaah. Ya, kalau sesekali sih dimaaf. Ini sering, dalam sehari itu sering masbuknya. Ya,
maka Allah akan perlama dia untuk masuk surga. Apalagi yang sengaja tidak sholat berjamaah. Nah, beda dengan orang ini. Orang ini pekerja keras, ya, mungkin dia mohon maaf, kalau orang laut ya nelayan, mungkin mohon maaf ya kuli bangunan, mungkin mohon maaf petani, sehingga rambutnya kurang terurus, pakaiannya lusuh, ya, tapi tetap dia memenuhi hak Allah dalam salat, ya, dalam ibadah yang lainnya. Di mata Allah dia mulia, tetapi secara umum di mata manusia dia ini orang rendahan. Ya. Sehingga kalau dia datang ke rumah orang, kebanyakan orang tidak senang. Ya. Apalagi ya, kalau pulang ujung-ujungnya minjem duit. Ya. Mungkin kalau sekali dua kali masih biasalah. Ya, dia lagi. Paling ya itu kadang-kadang manusia. Ya. Annallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ilal qulubi wal a'mal. Sehingga kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab tersebut, karena secara umum manusia memandang seseorang itu dari tampilannya, tampilan fisiknya, bajunya, rumahnya, mobilnya, dan seterusnya. Sehingga ya banyak, apalagi zaman sekarang, padahal fungsinya sama, manfaatnya sama, tetapi lebih memilih ya penilaian manusia. Secara jam manfaatnya sama saja, ya, antara yang 1 juta dengan yang 11 miliar sama fungsinya, ya, sama-sama lihat waktu, tetapi barangkali penilaian manusia yang dikejar, ya, penilaian manusia. Karena ya begitulah penyakit hedon, penyakit cinta dunia. Nah, kita yang sudah ngaji tidak boleh seperti itu. Tetapi hadis ini juga tidak menjadi alasan kalau kita punya kemampuan untuk berpakaian bagus, tetapi lebih memilih pakaian yang lusuh, tidak boleh. Ya. Jelas orang ini tidak memiliki kemampuan untuk berpakaian rapi, wangi. Ya. Nah, kalau orang punya kemampuan, maka sunnah baginya memakai pakaian yang indah. Dia perlihatkan kepada Allah. Ya. Kalau kita bisa, ada kemampuan, rumah dibikin indah, rumah dibikin bagus, lalu kita di situ merasa nyaman zikir, merasa nyaman sholat malam, ya bagus. Tunjukkan kepada Allah. Ya, kalau punya kemampuan. Tapi kalau tidak bisa, jangan memaksa diri akhirnya dengan cara haram. Ya. Kalau punya kemampuan memiliki motor bagus, apalagi sampai kepada mobil, ya, manfaatkan pemberian Allah agar istri kita merasa nyaman, tidak berpanas-panasan, mohon maaf diangkut. Ya. Jadi jika kita punya kemampuan, hadis ini tidak menjadi alasan kemudian kita ya pakaiannya lusuh. Ya. Kalau punya kemampuan beli parfum yang bagus, yang wangi, manfaatkan. Ya, tidak menjadi alasan ke masjid kita maaf mulutnya bau, ya tidak boleh. Apalagi setiap kali ke masjid, Allah perintahkan kita, khudhu ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, hiasi dirimu setiap kali kamu ke masjid. Ya. Ini kepada kita laki-laki. Setiap kali ke masjid, ambil pakaian yang indah. Ya. Makanya orang dulu beda pakaian untuk sholat dengan untuk kerja beda. Imam Syafi'i begitu.
Imam Syafi'i pakaian untuk menulis itu beda dengan pakaian untuk santai. Kalau menulis Imam Syafi'i menggunakan pakaian yang indah. Ya, itu Imam Syafi'i. Apalagi untuk sholat malam. Ya, menggunakan pakaian yang indah. Jadi hadis ini tidak menjadi ya pembenaran bagi seseorang yang punya kemampuan sengaja tidak merawat rambut. Ya, akhirnya rambutnya sembahan. Tidak boleh. Karena Rasulullah itu rambutnya rapi. Ya, Rasulullah itu mulutnya wangi sekali. Ya, itu Rasulullah. Pakaiannya indah sekali. Itu Nabi. Ya, beda dengan orang yang tidak punya kemampuan. Nah, seandainya orang ini bersumpah, maka Allah akan mengijabah. Di antara makna ya dari bersumpah adalah aqahu ma aqsama bihi alaihi wa ajaba da'watah. Ya. Di antara maknanya adalah ketika dia berdoa ajaba da'watah, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan oleh Allah. Nah, ini juga hampir sama dengan satu hadis. Ada seorang kata Nabi ya mengangkat kedua tangannya. Rafa'a yadayhi yamuddu yadayhi asy'ata wa aghbara. Ada orang telah menempuh perjalanan panjang, safar, lalu dia menengadahkan kedua tangannya berdoa di saat asy'ata wa aghbara. Pakaiannya lusuh, rambutnya ya compang-camping, tidak karuan. Ketika dia berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Tetapi sayang, doanya kemudian tidak jadi dikabulkan. Kenapa? Mat'amahu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasahu haram. Apa yang dia makan haram, apa yang dia minum haram, dan pakaiannya dari sumber yang haram. Sebenarnya orang seperti tadi itu doanya mustajab. Ya. Orang yang lemah, ya, apalagi dibuli, ya, direndahin oleh orang lain, itu mustajab doanya, ya, mustajab doanya. Apalagi kalau dia dizalimin, itu dikabulkan doanya. Itu diantara maknanya kata Syekh ya Al-Hilali. Wa ajaba da'watah. Doanya itu mustajab. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin ulang lagi, ini bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk berpenampilan indah. Ya. Tapi jika kita punya kemampuan, manfaatkan anugerah Allah. Ya. Kita ada uang, beli baju yang bagus, ya, beli parfum yang bagus, beli ya apa namanya mobil, ya tidak masalah selama diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika diniatkan untuk manusia, hukumnya haram. Ya. Jika diniatkan untuk manusia, hukumnya haram. Kemudian Syekh kembali melanjutkan, al-muslimu ya'tani bi taharati qalbihi wa zakati 'amalihi wa ikhlasi niyyatihi aktsaru min inayatihi bimalbasihi wa majlisihi. Bagi seorang muslim, dia itu harus lebih mementingkan, ya, harus lebih mementingkan apa? Taharati qalbih wa zakati amalih wa ikhlasi niyyatih dibanding dengan inayati malbasihi wa majlisihi. Harus lebih mementingkan kebersihan hati, benarnya ibadah dibanding dengan indahnya pakaian, indahnya rumah, indahnya kendaraan. Ya, itu harus kita perhatikan. Kebersihan hati yang paling utama adalah
bagaimana kita ikhlas dalam beribadah. Ya, ikhlas dalam beribadah, tidak hasad kepada orang, tidak curiga. Buat apa kita punya rumah bagus, punya pakaian yang indah-indah, punya uang banyak, tapi hatinya kotor, ya, hatinya ya jahat, gak ada manfaatnya. Buat apa punya uang banyak, tapi tidak beribadah, tidak ada gunanya. Ya. Jadi kata Syekh Al-Hilali, bagi orang beriman harus lebih memperhatikan taharati qalbih, kebersihan hatinya, wa zakati amalih, dan kesucian amalnya. Amal yang suci itu apa? Ikhlas niat. Ya, ketika niatnya ikhlas karena Allah, itu harus lebih utama daripada kebersihan pakaian. Ya. Ada orang yang sangat memperhatikan rumah, sangat memperhatikan kendaraan, tapi kurang peduli kepada hatinya. Ya, makanya Bapak Ibu di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, Syekh Ahmad Farid menyebutkan dari sekian banyak muhasabah yang harus kita lakukan. Muhasabah itu introspeksi diri, membaca diri. Yang paling utama dan harus sering dilakukan muhasabatul qalbi. Kita membaca hati kita. Apakah saya melakukan ini karena Allah? Kalau saya ngajar, apa karena Allah? Kalau saya belajar duduk di majelis ilmu, apa karena Allah? Ya. Kalau saya menulis sesuatu, apa karena Allah? Itu sangat penting dan harus tiap hari kita baca itu. Ya, sebagaimana kita tiap hari perempuan membersihkan rumah, ya bukan hanya tiap hari, tapi mungkin 3 kali sehari dia membersihin rumah, dia nyapu. Maka jauh lebih penting adalah membaca hati. Kalau seorang istri masak, apakah masaknya karena Allah? Ya, ini namanya taharatul qalb, membaca kebersihan hati. Ya, tanpa yang melupakan kebersihan rumah itu penting. Ya, tanpa melupakan kebersihan pakaian, ya itu penting. Ya, tetapi saya ulangi, jauh lebih penting adalah kebersihan apa? Kebersihan hati. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kata Syekh Al-Hilali, at-tawadhu' lillah wa tadhallul lahu sababi fi ijabati du'a. Di antara sebab doa kita dikabulkan oleh Allah, senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, at-tawadhu' lillah, at-tadhallul, merasa hina di hadapan Allah. Ya. Nah, barangkali ada doa kita yang belum dikabulkan. Di antara yang harus kita baca adalah jangan-jangan saya masih senang meninggikan diri. Ya. Saya kalau ngomong, kalau bicara masih senang ya menceritakan kehebatan diri. Ya, ini sebab kenapa doanya belum diijabah oleh Allah. Kata Syekh Al-Hilali, at-tawadhu' wat-tadhallul lahu sababun fi ijabati doa. Ya, merendahkan diri karena di hadapan Allah, menghinakan diri kepada Allah, sababun fi ijabati doa, di antara sebab doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita masih senang ceritakan kehebatan kita, menceritakan diri kita, ya, meninggikan diri kita, makanya terlalu banyak keinginan-keinginan kita yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik fallahu subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya pasti mengabulkan doa orang seperti ini, ya. Maqamatul ibadi bil a'mal la bimadhahiri wal amwal. Ini bagi Allah. Maqamatul ibad
Ya, posisi seseorang, harga diri seseorang bil a'mal, itu ada pada perbuatannya. Ya, la bimazahiri wal amwal, bukan apa yang tampak berupa mewahnya rumah, berupa eh, apa namanya, banyaknya uang, bukan berupa ya aset-aset, bukan. Tapi posisi seorang itu tergantung kepada amalnya itu di hadapan Allah. Tapi bagi manusia, kehebatan seorang kalau hartanya banyak, jabatannya tinggi, maka orang akan merapat. Ya, seperti gula yang dikerumunin apa ini? Semut. Itulah kebanyakan manusia. Ya, ada satu buku ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala, judulnya itu Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing. Ya, di antara bentuk kebodohan seseorang, ya, kata beliau, orang itu disebut bodoh jika memuliakan seseorang karena dunia. Ya, menyanjung seseorang, memuji seseorang ya, karena dunia, bukan karena ketakwaan dan ilmu. Tetapi saya ulangi lagi, inilah kebanyakan manusia. Ya. Beda halnya dengan orang kaya dan takwa kepada Allah, itu memang pantas untuk kita muliakan. Ya, rajin sedekah, senang membantu orang, ya, terlihat selalu di masjid dan dermawan. Ini memang pantas untuk kita muliakan. Ya, masuk ke hadis berikutnya. Hadis ke-263. Sebelum masuk ke 263, mungkin ada yang ingin ditanya di sini. Fadhal. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, ya, bisa jadi ada bagi seorang baju terasa indah, yang dia merasa nyaman, mungkin harganya, mohon maaf, lebih murah dibanding jas yang dia gunakan untuk ke keundangan. Itu sama sekali tidak ada maksud menomorduakan Allah. Justru mungkin ya jas ya mungkin tidak kurang pantas kalau kita pakai untuk sholat, padahal kita anggap itu pakaian yang mewah. Ya, jadi bukan soal harganya, soal penempatannya. Ya, ada baju kaos mahal, mahal, tapi tidak layak digunakan untuk sholat. Jadi bukan harganya. Ya, jadi ada jubah, ya, orang kampung bilang baju takwa, ya, mungkin harganya tidak semahal baju apa ini, baju kaos, ya, tapi itu layak. Ya, jadi bukan soal harga. Ya, tapi soal kepantasan. Kalau ya sholat, ya nggak pantas lah pakai baju kaos oblong, apalagi baju-baju partai, ya, baju kampanye, ya, itu jelas tidak apalagi baju bola yang ada tulisan nama orang kafir, itu haram hukumnya. Ya, baju bola ada tulisan Cristiano Ronaldo, haram dipakai. Ulama menyebut itu termasuk loyal kepada orang kafir. Sampai nama orang kafir dibawa sholat. Demikian. Yang lain silakan. Tidak ada? Kita lanjutkan. Hadis ke-263. Dari sahabat Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
Qumtu ala babil jannati, saya kata Nabi berdiri di depan pintu surga. Fa idza amatum man dakhalaha al-masakin. Saya lihat yang paling banyak di surga itu orang-orang miskin. Ya, amah. Jadi kebanyakan yang berada di surga itu adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi al-mahbusun, dan orang-orang yang ya mereka itu ya ada orang kaya tertahan, ashabul jadd, orang-orang yang dimuliakan, tapi mereka mahbusun, terhalang dari masuk surga. Mereka orang kaya, para pejabat, para penguasa, orang-orang yang dimuliakan, itu terhalang dari surga. Ghaira anna ashaban nari, ya, qad umira bihim ilan nari, yang ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk neraka dari mereka telah diperintahkan menuju neraka. Artinya banyak dari orang kaya, orang pembesar, pejabat, itu justru banyak yang masuk neraka. Ya. Dan wa qumtu ala babin nari, saya berdiri di depan pintu neraka. Fa idza amatum man dakhalaha an-nisa, muttafaqun alaih. Ya, perhatikan para ibu-ibu, begitu saya berdiri di depan pintu neraka, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ya, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan Nabi itu kenapa begitu takut kepada neraka dan begitu bersemangat untuk masuk surga? Karena memang beliau sudah lihat. Ya, Nabi itu sudah lihat betul surga dan neraka. Ya, dalam mimpi, dan puncaknya dalam Isra dan Mi'raj. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana siksa-siksanya. Dan Nabi tahu betul tingkat panas neraka itu kayak apa. Nabi tahu betul. Makanya Nabi katakan, "Lau ta'lamu ma a'lamu labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Seandainya kalian mengetahui apa yang sudah aku ketahui, maka kalian pasti banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya. Saya tadi menulis satu artikel tafsir surah At-Taubah 82. Surah Taubah 82. Penghuni neraka itu, Pak, menangis sampai air mata mereka habis. Lalu diganti dengan darah. Setelah air matanya habis, berganti darah. Darah keluar dari matanya. Darahnya habis, berganti nanah. Nanah yang keluar. Mereka berteriak minta minuman. Karena mereka haus. Kami haus sejak dibangkitkan dari kubur. Kami kehausan di padang mahsyar, dan sekarang puncak kehausan kami di neraka. Wahai penghuni surga, berikan kami minum, berikan kami makan. Berapa tahun mereka teriak? 40 tahun. Mereka teriak cari minum. Ya, itu disebabkan apa? Karena dulu di dunia banyak main, banyak tertawa, dan tidak suka menangis. Maka orang beriman di dunia ini harus banyak menangis. Ya, menangis bukan musibah, tapi menangis karena dosa, takut neraka. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Maka beliau dadanya bergemuruh. Ya, dada Nabi bergemuruh sebagai bukti takutnya kepada neraka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an salat mengimami, ketika sampai kepada neraka, ayat azab, seolah-olah beliau tidak sanggup melanjutkan bacaannya, hampir pingsan karena takut kepada neraka. Umar bin Khattab
baca ayat tentang neraka sampai jatuh takutnya kepada neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kepada Nabi diperlihatkan, oleh Nabi diceritakan kepada para sahabat, dan para sahabat yakin betul itu. Maka mereka sangat apa? Sangat takut. Nah, di antara yang diperlihatkan kepada Nabi tentang ahlul jannati wa ahlun nari, penghuni surga dan penghuni neraka, dalam peristiwa Mi'raj, ya. Nah, ahlul jannati humul masakin. Orang penghuni surga itu kebanyakannya orang-orang miskin. Tetapi apa? Orang miskin yang soleh, ya, ashabul a'mal as-salihah, miskin ahli ibadah, ya. Sebab kata Rasulullah apa? Tadi saya ngajar di Al-Huda, rajinlah beramal salih. Apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian tidak beramal salih? Sampai datang 7 perkara kata Nabi. Salah satu dari 7 perkara itu adalah faqran munsia. Faqran munsia. Apa itu? Kefakiran yang melupakan. Ya. Kenapa orang tidak sholat berjamaah? Karena mungkin masih di jalan, cari nafkah. Ya. Kenapa orang jarang terlihat di masjid? Ya mungkin dia kerja harus kerja keras. Kalau tidak, bisa-bisa dapur tidak ngebul, ya. Akhirnya kefakiran yang melupakan sehingga mereka tidak beribadah. Nah, ini beda. Orang miskin ahli ibadah. Ya, bukan orang miskin yang lupa Allah. Jadi tidak semata kemiskinannya. Kunci utamanya amal solihnya. Dalam keadaan dia orang miskin, maka dia akan masuk surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kata beliau, kata Syekh Al-Hilani, la yanfa'u malun wala banun yaumal qiyamah illa man atallaha biqalbin salim. Harta sebanyak apapun di hari akhir tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaat kecuali harta itu kita bawa mati. Nah, bagaimana cara membawa harta mati? Disedekahkan, diinfakkan. Makanya harta itu harus dibawa mati. Caranya adalah diinfakkan. Jadi nggak tepat kalau disebut harta tidak dibawa. Harta itu dibawa mati, tapi dengan diinfakkan, disedekahkan. Kalau dia tidak disedekahkan, maka dia tidak ada manfaatnya. Ya, harta itu kata Nabi ada 3. Ya, harta itu ada 3. Ma'akaltum. Ya, apa yang kalian makan? Ujung-ujungnya di mana toilet? Ya, ujung-ujungnya di mana toilet? Apa yang kalian pakai? Ujung-ujungnya lusuh. Nah, apa yang kalian sedekahkan? Itulah harta kita, Pak. Harta kita itu 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita infakkan. Kalau kita tidak gunakan pada 3 perkara ini, itu bukan harta kita. Ya, kita punya tabungan di rekening, itu belum tentu harta kita. Ya, kecuali dia akan menjadi harta kita kalau kita makan, atau kita pakai, atau kita sedekahkan. Nah, 2 hilang begitu saja, 1 kekal. Ya, apa yang kita makan yang sangat sedikit yang menjadi bagian dari tubuh kita, kecuali dia akan menjadi kotoran. Ya, pakaian semahal apapun, ya lusuh, udah nggak tertarik kita. Jadi kata beliau, harta itu harus dibawa mati. Ya, kalau dia tidak dibawa mati, nggak ada gunanya di hari akhir. Tidak ada gunanya di hari akhir. Ya. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, an-nisa'ul la'i ya'sina rabbahunna wa yunkirnal jamila wa yakfurnal ashira. Kenapa perempuan
banyak menjadi penghuni neraka karena perempuan itu maksiat. Lebih banyak, mohon maaf, terjerumus kepada dosa dengan lisannya, itu perempuan. Ya, lebih banyak. Dan kafir. Di antara sebab utama kenapa perempuan paling banyak ke neraka, karena mereka kafir. Bukan kafir kepada Allah, tapi yakfurnal ashira, kata Nabi. Ya, ayakfurna billah. Sahabat tanya, apakah kafir kepada Allah? Bukan. Mereka bukan kafir kepada Allah, tapi kafir kepada suami. Ya, atau yakfurnal ashir. Apa itu? Kafir kepada suami. 1000 kebaikan suami tidak ada artinya karena ada satu hal yang membuat dia kecewa dari suaminya, sehingga yang 1000 itu seolah tidak ada nilainya. Itu kebanyakan perempuan seperti itu. Maunya semua keinginannya dipenuhi. Ya, minta ini dikasih, minta itu dikasih oleh suaminya. Ya, banyak suaminya berkorban, banyak suaminya melakukan kebaikan untuk membahagiakan istrinya. Tapi ada satu kesempatan dia menginginkan sesuatu, tapi suami tidak sanggup. Aduh, kamu nggak bisa bahagiakan saya. Ini saja nggak mau, ya. Ini saja nggak kamu penuhi. Padahal sudah 1000 keinginan dia yang dikabulkan oleh suaminya. Tapi yang 1000 itu nggak ada artinya. Karena satu yang tidak dipenuhi oleh suaminya. Itu yang disebut dengan yakfurnal ashira. Kufur kepada suami. Bukan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, perempuan seperti ini, kata Nabi, ini perempuan yang membuat beruban belum waktunya. Ya. Beruban belum waktunya. Karena banyak tuntutan, banyak keinginan. Gimana caranya suaminya memenuhi? Ya, muter otak, muter untuk memenuhi. Akhirnya belum sampai waktu beruban sudah beruban. Ya. Nah, beda dengan harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga, kata Nabi, ada 3. Ya. Harta yang paling berharga ada 3. 1, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri yang membantu suami untuk akhirat. Ya. Istri yang membantu suaminya untuk akhiratnya. Ya. Bukannya tidak punya keinginan, ada keinginannya, tetapi dia tahu kondisi suaminya. Jangan-jangan kalau saya minta, kalau saya ingin, suami saya belum sanggup. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan istri antum seperti ini. Kalau sudah seperti ini, layak ditambah. Ya, layak ditambah. Betul ya? Bapak udah tua betul-betul aja. Udah nggak umur. Ya, udah lewat. Ya, subhanallah. Yakfurnal ashirah. Perempuan menjadi paling banyak masuk neraka karena melupakan kebaikan suaminya. Hanya perempuan itu, kata Nabi, apa? Ya, lau sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhuli al-jannah min ayyi babin syi'. Kalau perempuan sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, patuh kepada suaminya, puasa, paling rajin puasa perempuan, Pak. Ya. Istri-istri kita udah bisa itu puasa Ayyamul Bid, mungkin kita belum. Senin Kamis lewatlah istri kita. Paling hebat perempuan. Sholat malam, sholat duha, rajin perempuan. Apalagi kalau ada keyakinan sholat duha ngundang rezeki, paling rajin perempuan. Karena banyak keinginannya juga, makanya rajin sholat duha. Ya. Jaga jaga pakaian.
Ya, saya yakin istri-istri kita udah pakai jilbab besar lah. Ada mungkin yang sudah pakai cadar. Nah, yang berat itu yang keempatnya. Yang berat itu yang keempat, patuh kepada suami. Nah, ini yang menyebabkan mereka susah masuk surga. Ya. Nah, yang terakhir, ya, kenapa orang kaya tertahan? Kenapa orang-orang hebat tertahan? Ya, bukan berarti tidak masuk surga. Bukan berarti tidak masuk surga, tapi prosesnya panjang. Kenapa? Terlalu banyak yang dihisap darinya. Karena Allah katakan, ya, akhir surat At-Takasur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu akan dihisap. Nah, orang miskin hisapnya ringan karena hartanya sedikit. Nah, orang kaya, ya, belum hisap jam, belum hisap mobil. Kenapa kok bisa sampai 11 miliar jam ini? Waduh, itu dihisap di hari akhir. Belum hisap rumah, belum hisap, ya, itu semua akan dihisap. Ya. Baju berapa lipat, berapa susun, ibu itu bajunya semua dihisap. Yang paling baik, ya, sering-sering bagi-bagi baju ke orang, sering-sering dibagi. Ya, semua akan dihisap. Maka semakin banyak yang tersimpan, semakin banyak yang dihisap. Saya ulangi, bukan berarti masuk neraka, tertahan. Tertahan, akhirnya tertunda. Tapi ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Nah, sama dengan penguasa. Penguasa juga tertahan. Kenapa? Karena banyak rakyatnya. Ya, coba 300 juta, itu semua akan ditanya di hari akhir. Karena itulah Umar bin Khattab pesan kepada anaknya. Apa pesannya? Cukup saya saja. Jangan pernah bercita-cita jadi pemimpin. Dia sampaikan kepada anaknya itu, Pak. Cukup saya saja. Itu Umar. Umar bin Khattab. Di kampung-kampung, di daerah-daerah tertentu, selesai bapak, lanjut istri, lanjut anak. Itu, tapi Umar tidak. Umar tidak. Karena dia takut pertanyaan di hari akhir. Ya. Jadi bukan berarti orang kaya tidak masuk surga. Ya. Sehingga setelah dia masuk surga, bisa jadi surganya lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita pengen kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Ya. Atau miskin masuk neraka, kaya masuk surga? Ya. Kaya masuk surga. Mudah-mudahan, ya, kaya, harta banyak, umur panjang, tua bisa nambah istri lagi Pak Haji, ya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan, barangkali ada yang ditanya, disilahkan. Ada pertanyaan? Allah. Lebih banyak lagi, kan pahalanya lebih besar. Untuk orang yang istrinya banyak, hisapnya lebih banyak dan pahalanya lebih banyak. Kenapa? Nabi bersabda, setiap apa yang masuk ke dalam istri, itulah pahala bagi suaminya. Ya. Bukan berarti ibu-ibu makannya banyak, jangan, bukan. Jadi setiap apa yang disuap oleh istrinya yang itu hasil apa? Kerja suami, itu adalah pahala. Ya. Ditanya, kenapa kamu banyak ngemil? Biar suami saya pahalanya banyak. Ngemil banyak, ya bengkak juga badannya kanan kiri. Akhirnya suami tidak tertarik. Karena sudah tidak tertarik, akhirnya apa? Akhirnya, ya, salah istri juga sih, ya. Oke, jadi semakin banyak istrimu, semakin lama hisapnya, tapi ada peluang pahalanya lebih besar juga. Ya, mau pilih yang mana? Hisapnya banyak atau pahalanya banyak? Ya, ada yang lain silakan. Lebih baik
Coba ulangi lagi, lebih baik ya, tidak bisa dibenturkan. Ya, lebih baik sholat tepat waktu dan kajian di masjid. Oh, itu namanya ya, dipaksain ngaji. Iya. Insya Allah kalau datang lebih dulu nggak bisa. Mudah-mudahan suatu saat jadi bosnya. Ya, suatu saat jadi bos. Kalau jadi karyawan ya mohon maaf ya. Ya begitu kita ikut aturan kerja. Tapi ikut aturan kerja besar pahalanya. Ya. Karena Nabi bersabda, al-mu'minu ala syurutihi. Orang beriman itu di atas syarat yang dia bikin. Ya, aturan kerja jam 8, nggak boleh pulang jam 7. Ya, nggak boleh. Aturan kerja datang jam 8, nggak boleh datang jam 9. Karena orang beriman di atas syaratnya. Kontrak kerja 3 tahun, tidak boleh mencari tempat kerjaan baru sebelum sampai 3 tahun. Tidak boleh keluar. Tapi gajinya besar di sana, tidak boleh. Karena engkau sudah bersyarat 3 tahun. Makanya saya pernah menulis satu artikel, ya. Saya kebiasaan ceramah kemana-mana pakai online. Tapi kadang-kadang nih mungkin nggak ada di sini ya driver. Kadang-kadang ada driver nggak benar. Begitu saya naik, Pak, tolong apa ini? Tolong batalin. Kenapa dibatalin? Biar saya tidak kena potongan. Itu haram hukumnya. Ya. Kapan Bapak naik mobil online itu, lalu dia minta untuk dibatalin, padahal tetap dia antar, Bapak tidak boleh memenuhi keinginannya. Itu hukumnya haram. Kenapa? Kamu dapat penumpang dari aplikasi. Ya. Biar saya nggak dapat potongan, Pak. Tapi kan kamu sudah bersyarat. Setiap dapat penumpang dipotong sekian persen. Ya. Karena seorang mukmin itu diikat oleh syaratnya. Maka kembali kepada pertanyaan, ketika sudah disyaratkan oleh pimpinannya pulang jam sekian, harus ikuti syarat. Ya, maka lebih utama penuhi dulu syarat di sana, walaupun terlambat sholat berjamaah. Ya, nah doa yang terbaik, ya Allah, mudah-mudahan antum yang jadi bosnya. Ya, mudah-mudahan antum nanti suatu saat jadi pimpinannya. Demikian. Cukup ya. Demikian kajian kita hari ini.